Oke guys, jadi ini ada komentar baru ya dari video terbaru yang barusan tadi rilis. Oke, jadi dari Mister Joko berkomentar, boleh request enggak? Tapi bukan main game, tapi sekarang baca komik horor. Oke, ini dikasih linknya dan jangan baca kecuali ketika record. Oke, dan sekarang pukul sekitar tengah malam ya. Uh, Sebenarnya ngeri mau baca kayak gini, tapi ya udahlah. Oke, kita coba buka linknya bit.ly KFBZOR. Enter. Oke, bahasa Korea kah? Oke. Warning, bahaya. Webtoon ini adalah episode horror spesial untuk musim panas ini. Konten ini berisi adegan yang bikin shock. Tidak disarankan untuk wanita hamil, orang tua, dan yang memiliki penyakit. Oke, kita lihat dulu seperti apa ceritanya. Sekarang pukul 11.20 malam. Aku pulang ke rumah dengan kelelahan setelah mengikuti sesi belajar malam di sekolah. Jadi aku memaksa diriku pulang ke rumah setelah lelah dari sekolah ya, pulang gitu. Kemudian tidak ada seorang pun di jalan, yang mana cukup aneh karena biasanya aku melihat beberapa orang ketika malam sejak rumah apartemennya cukup besar. Apartemenku cukup besar. Oke. Meskipun begitu aku juga jadi takut gitu. Ya aku juga takut sebenarnya baca kayak gini aja. Aku melihat ke bawah, ke jalan ketika pulang ke rumah. Tiba-tiba aku sialan. Tiba-tiba aku melihat tiba-tiba aku melihat bayangan mengarah ke arahku. Meskipun tidak ada orang di sekitarku, aku melihat ke atas dan melihat siapa di sana, dan aku melihat seorang perempuan berjalan di depanku, tapi dia terlihat agak aneh. Tuh, kaki. Ayo, apakah aku berani? Aku berani. Aku bisa bilang kalau dia terlihat pincang dan dia berusaha berjalan kaki di depanku dengan pincang. Sejak dia berjalan sangat lambat, aku berusaha untuk mengejarnya. Semakin dekat dan aku menjadi bisa melihatnya lebih jelas. Dia mengenakan pajama warna pink dan terlihat kalau seluruh sendinya terbelit. Rambutnya kacau dan intinya kacau lah gitu. Coto. Ini dia kaki patah atau gimana? Oke. Sangat aneh dan aku jadi berhenti berjalan. Aku merasa aku tidak harus mendekatinya lagi dan hanya melewatinya. Oke. Cut. Apa ini maksudnya? Dia melihat. I have bad feeling about this. What the Untung gak ada jump scare. Ya ampun. Ketujuh saya dulu. Oke. Ini oke guys, ini udah malam, mungkin kita lanjutkan besok saja. Oke, fine. Oh tidak, skip. Kita record besok pagi.
Halo semuanya, kembali lagi di channel Hansaku. Oke, kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Oke, aku baru sempat buka lagi ya. Baru sempat rekaman lagi di hari Jumat ini ya. Udah berapa hari terlewati. Oke, kita lanjut saja ya. Kemarin kalau nggak salah dari sini ya. Lah. Iya, iya. Kau tahu aku emang cukup takut. Tidak takut dengan sesuatu yang mengerikan seperti itu, sesuatu yang horor seperti itu. Tidak, tidak, tidak. Cuman jump scare aja. Ya, asal nggak ada jump scare, it's fine. Jadi jangan coba menantangku, oke? Oke, kita lanjut. Ini udah aku baca atau belum? Oke, kalau gitu dari sini aja ya. Kau tahu orang-orang bilang kalau kamu sangat terkejut, kau bahkan tidak bisa untuk teriak. Dan ternyata itu benar. Aku membeku di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di mana anakku? Aku pikiranku diserbu oleh banyak pertanyaan. Ya Tuhan, aku bahkan tidak tahu apa yang kupikirkan dan apa yang kulakukan. Dan ini memberikanku merinding pada saat itu. Oke, dia mencoba untuk menunjuk. Oh ya, aku menjawab dengan menunjuk sejauh yang aku bisa. Di sebelah sana. Betul. Berani. Oke, dia cukup berani. Aku hanya ingin dia pergi dariku. Dan dia pergi ke sana menuju ke arah yang kutuju. Dan aku tidak bisa melihatnya lagi. Oke. Takut akan aku yang harus lari darinya lagi, aku mencoba berbalik dan pergi dari komplek apartemen itu. Aku tidak bisa berpikir apapun, tapi aku hanya memikirkan untuk segera pergi ke tempat yang ramai. Dan pada saat itu, dia tidak di sini. Aku dengar dia berteriak dari kejauhan. What the? Apa itu? Astaga. Oke, ini bukan jumpscare tapi ya kadang-kadang cukup disturbing. Oke, yo, serius. Aku tidak ingat apa yang aduh, susah. Aku tidak ingat apapun yang terjadi setelahnya. Aku mendengar kalau tetanggaku menemukanku tergeletak pingsan di tanah dan membawaku pulang ke rumah. Di tahun 2007 di komplek apartemen Bong Cheon-dong, Gunwana Ag, Seoul, ada seorang wanita berusia 33 tahun lompat dari apartemennya dan mati seketika di tempat. Diketahui namanya adalah Cho, seorang janda yang diceraikan karena hubungan pernikahannya yang banyak. Dia telah kehilangan hak asuh anaknya yang berusia 2 tahun dan memutuskan untuk bunuh diri. Setelah kejadian itu, Cho pergi terlihat berjalan kaki di sekitar komplek apartemen itu beberapa kali. Oh, oke, sudah selesai. Ini berasal dari cerita asli atau bagaimana? Oke. Oke. Jadi gimana pendapatku tentang cerita tadi? Ya, oke, karena mungkin kali ini aku tidak membacanya ketika tengah malam seperti yang sebelumnya. Jadi mungkin tidak berdampak. Oke, maaf untuk akan itu. Tapi itu ya masalah teknis. ya udah gitu aja lah pokoknya. Jadi emang gambarnya cukup disturbing ya. Kalau dan kayak ya ada rasa-rasa ngeri gitu. Bahkan kemarin aja tuh agak susah itu buat nengok ke belakang tiba-tiba kalau ada bah gitu kan. Aduh, ya susah lah.
Tapi cukup bagus-bagus untuk sebagai horor. Tapi sayangnya ini tidak bisa terlalu menakutiku karena untung nggak ada jump scare-nya. Terutama faktor yang membuat menyeramkan itu adalah BGM dan sound effect ya. Itu yang sangat bikin bikin menyeramkan daripada gambarnya itu sendiri. Bahkan ketika kita tutup mata dan mendengar suara-suara nggak jelas saja itu cukup bisa membuat bulu merinding seperti itu. Ya, jadi harus ada efek lain. Ya, mau gimana lagi nih hanya komik. Oke, tapi ini cukup bagus karena aku nggak pernah nonton baca komik ginian sebelumnya. Oke, mungkin hari ini sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. I hope you enjoy it and see you next time.